Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Amin. Sudah lama banget nih kita nggak nongol lagi ya di layar kaca kalian semuanya. Iya, ya kurang lebih ada 2 bulanan lebih ya, atau ya lebih dikit lah, karena saya sibuk banget. Selain banyak pekerjaan juga ya jalan-jalan gitulah teman-teman ya. Ya namanya hidup butuh sosialisasi ke teman ya, kemudian butuh liburan ya kan. Nah, jadi teman-teman mohon maaf baru kali ini kita nongol ya untuk memberikan edukasi dan juga informasi kembali terkait dengan perkembangan-perkembangan tentang di dunia cryptocurrency, baik itu aplikasi penghasil uang ataupun Pi Network, karena channel ini basicnya awalnya berdirinya channel ini adalah tentang membahas tentang Pi Network. Berkaitan dengan Pi Network, apa kabar nih? Sudah lulus KYC? Sudah migrasi? Atau lupa untuk frasa sandinya? Atau akunnya entah kemana? Masih bertahan mining atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar kalian ya. Karena ada juga sebagian teman kita yang menanyakan tentang beberapa permasalahan problem akun Pi Network mereka gitu ya. Sampai hari ini pun belum ada yang cair dan belum ngerti konsep Pi Network itu yang sebenarnya bagaimana. Untuk pembukaan di video kali ini, gue mau coba jawab pertanyaan kalian yang sudah banyak banget yang meninggalkan di kolom komentar. Nah, ini pertanyaan dari Mas Huri ya. Min, kenapa sekarang nggak bahas Pi Network lagi tentang GCV, Global Consensus Value? Malu ya, soalnya GCV sudah resmi di Pi Browser, makanya Mimin nggak mau bahas lagi. Malu sama ucapan sendiri, WK. Oke, jadi kenapa saya nggak bahas tentang Pi Network? Sudah lama banget, sudah saya jelaskan ya, bahwa Pi Network itu ya sudah cuan guys ya. Nah, terkait dengan yang sudah cuan, tentunya ini bagi pemain lama. Kalau pemain-pemain baru ya belum. Karena pemain lama juga nggak semuanya, ya kan? Saya nggak bahas Pi Network bukan berarti saya malu ya. Karena di sini kalimatnya malu ya dengan ucapan sendiri. Malu yang mana? Coba jelaskan ya. Malu yang mana? Mungkin beberapa video dari awal saya ngonten, ya oke lah saya pernah mengatakan yang namanya GCV ya, bahwa Pi Network itu harganya akan mahal. Nah, itu semuanya kan hanya isu karena sebelum terjadinya yang namanya open mainnet. Nah, sekarang kan Pi Network sudah open mainnet, itu sudah lama loh open mainnetnya. Ya, itu di tanggal 20 Februari 2025. Ya, saat open mainnet, ya disitulah kita bisa mencairkan koin Pi kita bagi yang sudah dimigrasikan koinnya ke dompet kripto masing-masing, yaitu di Pi Browser. Untuk mencairkannya di mana bang? Nah, untuk mencairkannya kita nggak perlu barter guys ya. Selama ini kan kita harus barter gitu ya sebelum open mainnet gitu ya. Atau di masa enclosed network. Oke lah, karena masih harganya 50-50, belum ada patokan kejelasan yang pasti, makanya komunitas saling berbarter-barter untuk istilah mereka itu apa ya, bahasa mereka itu untuk menghidupkan jaringan. Atau tujuan mereka supaya open mainnet gitu ya. Setelah open mainnet dibuka di tanggal 20 Februari 2025 kemarin, yaitu listing ya. Kalau koin kripto itu teman-teman ya, kalau koin kripto itu sudah listing di exchange ya artinya sudah bisa dijual. Oke, sudah bisa dicairkan, sudah bisa difiatkan, sudah bisa dirupiahkan. Nah, jadi di tanggal 20 Februari 2025 kemarin Pi Network sudah listing. Pertama bursa yang listing adalah bursa OKX. Nah, di situ saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara mencairkan koin Pi di OKX. Ya, tentunya kalian harus transfer ke dalam bursa tersebut, yaitu OKX. Kemudian disusul lagi, yaitu Bitget ya. Bitget juga melisting koin Pi, ada juga Pionic, ada juga Get.io dan lain sebagainya yang sudah lolos KYB tentunya ya, atau Know Your Business. Nah, kan ada persyaratan-persyaratan tuh, ya kan? Untuk lolos, untuk bisa melisting resmi yang diakui oleh core team, mereka harus melakukan yang namanya KYB. KYB itu untuk mereka-mereka bursa-bursa ini. Kalau kita KYC ya, atau memverifikasi data diri kita, ya. Jadi seperti itu. Artinya, ya, sebelum open mainnet itu semua komunitas, semua pionir itu menduga-duga, oh ini harganya
akan mahal nih, atau GCV. GCV itu apa sih? Global Consensus Value katanya, kan begitu. Nah, oleh sebab itu mereka memprediksi harganya akan lebih mahal dari Bitcoin gitu ya. Kemudian ada yang memprediksi pertama itu harganya itu $100. Oke. Kemudian muncul lagi ya kan, $1.000 ya kan. Kemudian muncul lagi ya, 314.159 dolar. Ini yang seakan-akan kayak disetujui oleh core team gitu ya. Nah, inilah yang menjadi problem di komunitas Pi Network sampai hari ini juga belum kelar. Ya, komunitas ini selalu menuntut gitu ya, bahkan menuntutnya itu nggak wajar. Ya, saya katakan teman-teman, proyek kripto kalau sudah listing itu sudah alhamdulillah, apalagi proyek gratisan, kita mining gratis, kemudian listing, itu sudah cuan gitu loh ya. Makanya teman-teman yang hari ini masih ngotot, masih berharap harga GCV itu terjadi, ya karena mereka belum mencairkan koin Pi mereka, alias belum lolos KYC, atau belum migrasi, atau bahkan kehilangan frasa sandi ya kan, kemudian ya intinya belum cair, makanya mereka belum paham tentang konsep Pi Network atau konsep cryptocurrency ini. Bang, Pi Network itu bukan kripto bang, lalu terus apa kalau bukan kripto? Sedangkan di white paper ya kan, di terms of service beberapa kali saya menjelaskan tentang ini. Pi Network sendiri yang mengatakan bahwa mereka itu sama seperti Bitcoin dan juga sama seperti Ethereum. Ya, jadi seperti itu ya jawabannya ya teman-teman. Nah, berkaitan dengan saya malu atau tidak masalah kenapa saya nggak bahas Pi Network lagi, ya tentunya apa yang saya malukan ya. Oke lah, mungkin saya malu dengan pemahaman saya di awal dulu ya, karena di awal dulu saya juga menyetujui harga GCV, tapi setelah kenyataannya di tanggal 20 Februari 2025 faktanya adalah Pi Network listingnya bukan 314.159 dolar ya, kita harus terima dong, fair dong, sudah cair dong ya kan. Itulah harga yang relevan menurut saya. Harga listing $1 itu sudah luar biasa menurut saya teman-teman ya, itu sudah cuan karena kita gratisan. Jadi kalian jangan menuntut masih ngotot lagi GCV lagi, bahas GCV lagi ya, bullshit. Kalau hari ini masih ada yang percaya GCV, saya pastikan orang tersebut nggak paham tentang konsep cryptocurrency. Di Pi Network sendiri itu nggak pernah ada kata-kata GCV, nggak pernah ada kata-kata harganya sampai mahal segitu ya. Oke, seperti yang disampaikan teman kita ini kolom komentar, katanya di Pi Browser sudah ada yang namanya aplikasi GCV. Oke, langsung saja ya, tanpa basa-basi kita langsung buktikan pakai data. Ini saya sudah masuk di Pi Browser, di mana di sini sudah ada sedikit perbaikan atau tambahan-tambahan tentang informasi di Pi Browser. Yang dulunya hanya wallet, kemudian brainstorm, ada mine, blockchain, develop, dan KYC, chat, dan profil ya. Sekarang ada tambahan lagi yang namanya Pi Domain atau domain Pi, dan juga ada App Studio AI, intinya ya untuk AI gitulah. Nah, mungkin yang dikatakan teman kita di kolom komentar saya di video saya itu yang ini ya. Nah, mungkin yang bawah ini ya, GCV GBT. Oke. Nah, mungkin yang ini yang dia katakan seakan-akan dengan adanya muncul seperti ini atau aplikasi seperti ini, seakan-akan harga Pi itu disetujui oleh core team gitu ya, yaitu harganya global consensus value yang nilainya itu bisa sampai 5 miliar atau 314.159 dolar. Nah, inilah yang konsep salah pengertian ya. Kenapa saya bilang salah? Dari sini saja sudah jelas bahwa inilah ekosistem yang bagian atas ini buatan daripada core team langsung atau bawaan dari Pi Browser. Nah, ini baru ini ya. 1 2 3 4 5 6 ya. 7, 8, 9, 10, 11. Nah, baru 11 inilah yang dibikin oleh core team oleh Dr. Nicholas. Sementara di bagian bawah ini adalah aplikasi pihak ketiga. Explore third party apps. Ini artinya adalah jelajahi aplikasi pihak ketiga. Oke. Nah, dari sini saja sudah jelas bahwa aplikasi-aplikasi di bawah ini adalah bukan core team yang buat. Kan sudah jelas tuh, sudah terjawab. Artinya, harga GCV itu nggak serta-merta disetujui oleh core team. Bahkan core team pun nggak tahu. Dan miris ironisnya, sampai hari ini pun mereka nggak pernah menjawab rumor-rumor terjadi di kalangan komunitasnya gitu. Atau member-membernya. Atau ya user-user Pi Network-nya. Bahwa digembor-gemborkan harga global consensus value yang harganya sangat mahal itu. Core team nggak pernah merespon. Ya itulah yang menjadi momok di kalangan komunitas Pi Network sampai hari ini ya. Karena apa? Sifat cryptocurrency itu ya fluktuatif. Mereka sebetulnya sudah menjawab di situ ya, di terms of service di poin 11 ya. Nanti kalian bisa lihatlah video-video saya sudah bahas tentang itu tuh banyak banget ya. Nah, jadi teman-teman, dari sini saja sudah jelas bahwa GBT atau GCV ya, GCV GBT ini adalah aplikasi semacam
ChatGPT kayak gitu teman-teman ya. Nah, inilah contohnya ya. Contohnya seperti ini. Kalau kalian penggunaan kalian bisa lihat ya. Ini belum diverifikasi oleh core team ya. Bahkan ini belum diverifikasi, jadi tidak bisa jadi acuan untuk harga GCV. Kalian tuh aneh ya. Nggak ngerti konsep kripto tapi ngomong gitu ya. Nggak ngerti sama sekali ya. Nah, kalau kalian buka aplikasinya seperti ini teman-teman. Nah, oke ya. Ini seperti sama kayak AI ya, sama seperti Gemini, sama seperti Meta AI, sama seperti ya ChatGPT gitu ya. Ini tuh kalau kita cari informasi gitu ya. Ya konsepnya misalkan kita gini ya, klik kayak gini ya. Nah, ini kita bercandain aja ya. Namanya AI yang buat juga bukan core team juga ini. Ah, tadi seperti ini. How much one pi now? Ya, misalkan seperti ini ya. Dan ini loadingnya lama banget ya. Ini menunjukkan kurang canggih untuk aplikasi satu ini ya. Kalah dengan aplikasi ChatGPT kayak gitu ya. Ah, jadi kayak gini teman-teman, informasinya ya. Halo ya. Nah, ini tadi saya sudah terjemahkan, dia tuh hanya sekedar memberi informasi, bahkan saya curiga ya. Curiga kenapa? Ini dia mengarahkan ke website-website yang mana itu juga bukan buatan core team. Nah, dia hanya menjawab aja tentang persoalan GCV, bahwa harga GCV itu beda dengan yang ada di market. Harga GCV itu harga yang apa namanya dikonsensuskan oleh di kalangan komunitas Binance Network kayak gitulah. Intinya kayak gitu. Yang harga realnya ya di market itu kalau kripto ya, teman-teman. Niatnya kurang lebih begini. Saya di sini untuk membantu Anda memahami GCV nilai konsensus global bla 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 ya. Konsep harga saat ini untuk di bursa kripto eksternal berbeda dari inisiatif GCV yang digerakkan oleh komunitas. Ya. GCV adalah nilai referensi terpadu yang ditetapkan oleh komunitas pionir untuk transaksi peer to peer dan penggunaan dalam ekosistem Pi ya. Nilai konsensus global GCV yang ditetapkan adalah itulah ya, yang seperti yang kita dengar. Nilai ini bukanlah harga pasar spekulatif ya, melainkan konsensus komunitas yang bertujuan untuk memberikan tolak ukur. Intinya dia itu hanya memberikan pengertian aja ya, pengertian. Jadi bukan menentukan harga. Jadi intinya ya ChatGPT kayak gitu teman-teman. Seperti lainnya ChatGPT ini bukan penentuan harga GCV. Aduh. Oke teman-teman ya. Oke, jadi sudah jelas. Semoga video ini bermanfaat. Kedepannya jika teman-teman masih belum paham, saya akan jelaskan lagi tentang konsep Pi Network ini. Pahami white papernya, pahami roadmap-nya, pahami informasi resmi dari core team. Jangan percaya oleh YouTuber-YouTuber yang menyesatkan itu. Oke, intinya Pi Network sekarang sudah listing. Ya, sudah listing di beberapa exchange, sudah cair. Bagi yang belum cair, sabar. Bagi yang belum KYC, sabar. Bagi yang belum migrasi, sabar. Semoga kalian segera migrasi dan lulus KYC dan segera bisa mencairkan koin Pi Network kalian di bursa-bursa yang sudah resmi terdaftar, yang sudah resmi mendaftarkan, yaitu koin Pi Network. Semoga bermanfaat. Share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar kalian. See you next time dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.